Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin qudwatina bid da'wah wal irsyad. Wa ala alihi sahbihi alladhina jahadu bid da'wah wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah SWT menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan, juga azam yang kuat untuk melanjutkan pencarian ilmu kita dengan baca kitab-kitab sampai berta, salah satunya pada malam hari ini An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits Nabawiyah fil Fasl Al-Ashir As-Samt, yang insyaallah akan melanjutkan pada pembahasan Al-Hadits. Oleh karenanya kita persilakan kepada Guru Dr. Haji Nur Mansur ini untuk melanjutkan kajian kitab-kitab. Al-an fadhal mashkur. Fadhal. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Syarah An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahadits An-Nabawiyah karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan pasal yang ke-10 tentang as-samt atau diam. Kita juga sudah menjelaskan beberapa ayat yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam bab ini atau pasal ini yang berbicara tentang keutamaan diam, ya, keutamaan menjaga ucapan. Sekarang kita masuk beberapa hadis yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam bab ini atau dalam pasal ini. Hadis yang pertama, An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslimu. Nah, di situ saya lihat disukun mimnya, jadi diperbaiki itu al-muslimu. Karena dia dirafa, mubtada. Al-muslimu, bukan al-muslim. Dia sukun di situ. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Di situ juga barisnya dia min, dia fathah, dia fathah nunnya dalam kitab itu maunya disukun. Min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, al-muslim, muslim yang sesungguhnya muslim, muslim yang sebenar-benarnya muslim, muslim yang betul-betul mengamalkan syariat Islam, yang memiliki sifat Islam, adalah man salimal muslimuna, adalah orang yang umat Islam selamat min lisanihi, dari keburukan ucapannya, wayadihi, dan selamat dari keburukan perbuatannya, tangannya. Tangan disebutkan di sini mewakili seluruh anggota tubuh, tangannya, kakinya. Jadi kata Rasulullah, muslim yang sebenarnya
adalah apabila dia bisa menyelamatkan orang lain, artinya bisa menjaga ucapan dan perbuatannya sehingga umat Islam lain selamat. Tidak merasakan, tidak mendapatkan dari ucapannya suatu yang buruk. Tidak mendapatkan dari perbuatannya sesuatu yang buruk. Hanya bisa menjaga lisannya. Ini menunjukkan bahwa kualitas Islam seseorang dilihat dari akhlaknya. Dilihat dari ucapannya. Dilihat dari perbuatannya. Semakin mulia ucapannya, semakin berakhlak seseorang itu, semakin baik perbuatannya, maka dia semakin baik juga keislamannya. Makanya dalam hadis lain itu Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu dilihat dari ucapan. Akhlak itu dilihat dari tutur katanya seseorang. Dari perbuatannya. Ketika ucapannya, perbuatannya senantiasa memberikan kebaikan, senantiasa memberikan kesejukan, maka dia adalah muslim sejati. Muslim yang sebenar-benarnya muslim. Yang sempurna keislamannya. Tapi kalau ucapannya buruk, perbuatannya buruk, ucapannya suka menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, mengadu domba orang lain, menggibah orang lain, berdusta, berkata-kata yang tidak bermanfaat, berbicara dengan ucapan yang tidak ada manfaatnya, berbicara buruk, maka orang seperti ini tidak menjalankan atau tidak memiliki sifat muslim yang sesungguhnya. Begitu juga dengan perbuatannya. Harus selamat umat Islam dari perbuatannya, dari kejahatannya, tidak memukul orang yang tidak berhak dipukul, tidak menendang, tidak menyenggol, tidak menanduk, apa saja yang menyakiti orang lain. Tidak mengganggu orang lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengambil barangnya orang. Nah, ini semua sifat-sifat seperti ini adalah sifat seorang muslim. Muslim itu senantiasa memberikan kebaikan. Yang lahir darinya hanya kebaikan. Yang dia berikan hanya kebaikan. Tidak ada yang keluar darinya kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Makanya Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan antara seorang mukmin muslim dengan satu pohon. Pohon yang seluruhnya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Mulai dari ujung daunnya sampai ujung akarnya. Senantiasa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, inna minasyajari syajar. Ada di antara pohon. Mathaluhu kamathalul mu'min. Perumpamaannya sama seperti perumpamaan orang beriman. Barakatuhu kabarakatil mu'min. Keberkahannya sama dengan keberkahan seorang mukmin. Dan Nabi mengatakan bahwa innaha an-nakhlah. Pohon yang menyerupai sifat orang beriman adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Karena pohon kurma seluruhnya bermanfaat. Mulai dari daun
buahnya lebih-lebih, batangnya, akarnya, tidak ada satupun bagian dari pohon kurma itu kecuali bermanfaat, kecuali memberikan faedah. Seharusnya orang beriman seperti itu juga. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Tidak ada yang disentuh tangannya kecuali kebaikan. Tidak ada yang dilangkahkan kakinya kecuali kebaikan. Itulah sifat seorang Muslim. Hadis ini juga menunjukkan penggalang. Ini kita belum baca penggalang keduanya. Ucapan Nabi ini, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, menunjukkan bahwa kualitas Islam seseorang itu berbeda-beda. Tak sama sih Islamnya orang dengan satu dengan yang lainnya. Yang membedakan kualitas ucapannya. Yang membedakan kualitas perbuatannya. Semakin mulia ucapannya, maka semakin berkualitas keislamannya. Semakin baik perbuatannya, semakin berkualitas keislamannya. Kemudian, di antara faedahnya juga bahwasanya mengukur kualitas Islam seseorang dari akhlaknya. Menilai seorang Muslim, baik buruknya keislaman seseorang, dilihat dari akhlaknya. Kemudian lanjut kata Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, sesungguhnya orang yang berhijrah, yang sebenar-benarnya orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Kita sekarang di bulan Muharram. Bulan pertama Hijriyah. Kenapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama Hijriyah? Kenapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama Hijriyah? Dan kenapa tahun Islam diawali dengan tahun hijrahnya Nabi? Kita tahu bahwa penggunaan kalender Islam itu, pengkhususan penanggalan Islam itu nanti terjadi di masa Umar bin Khattab, di masa Nabi, di masa Abu Bakar, itu tidak memakai penanggalan khusus. Masih memakai penanggalan tahun gajah. Nah, orang Arab untuk menghitung waktu, dia hitung dari tahun terjadinya sesuatu yang besar. Satu kejadian yang tak terlupakan. Dan kejadian itu adalah tahun gajah. Tahun gajah. Tahun di mana Abraham membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada tahun itu juga Allah membinasakan Abraham dan melindungi rumah Allah Ka'bah. Sehingga menjadi tahun bersejarah. Sejak itu orang Arab mengatakan tahun berapa sekarang? Oh, 1 tahun setelah tahun gajah. 2 tahun setelah tahun gajah, atau 1 tahun sebelum tahun gajah. Itulah yang dipakai orang Arab. Sampai datang misalnya, ada juga penanggalan Masihiyah yang dipakai oleh kaum Nasrani. Tahun kelahirannya Nabi Isa. Nah, ketika di masanya Umar bin Khattab, ini umat Islam pusing ini, kita mau ikut yang mana ini? Akhirnya diusulkan kepada Umar bin Khattab untuk memakai penanggalan
khusus untuk umat Islam. Nah, kemudian berdiskusilah, kira-kira kita pakai yang mana ini? Ada yang mengatakan bagaimana kalau tahun lahirnya Nabi? Mengatakan jangan tahun lahirnya Nabi. Pertama, tahun lahirnya Nabi tidak, tahun lahirnya Nabi itu tahun gajah juga, sama. Tahun gajah juga. Nabi lahir di tahun gajah itu. Kemudian kalau pakai tahun lahir, itu menyerupai Nasrani yang memakai pakai tahun lahirnya Nabi Isa. Tidak mau. Akhirnya apa? Dipilih-pilih. Bagaimana kalau perang Badar? Bagaimana kalau perang ini, perang itu? Akhirnya sepakat bahwa momen paling penting dalam kehidupan Nabi SAW adalah hijrahnya. Karena di sini hijrah ini memisahkan antara yang hak dengan yang batil, kekufuran dan keimanan. Hijrah ini menjadi awal kemenangan umat Islam, menjadi pembuka periode baru perjalanan dakwah Islam. Setelah 13 tahun di Mekah berdakwah, tidak ada perkembangan, tidak mendapatkan respon yang baik dari kaum musyrikin di Mekah dan sekitarnya. Setelah Nabi hijrah, hari demi hari terus bertambah, berkembang umat Islam, kekuatan umat Islam, sehingga pantas untuk dijadikan tahun pertama hijrah. Tahun pertama penanggalan Islam. Jadikanlah Hijriyah. Tahun 1 Hijriyah. Artinya tahun 1 pertama Nabi hijrah. Kemudian setelah itu dicari lagi. Kira-kira bulan berapa itu bulan pertama? Yang mau dijadikan bulan pertama. Ada mengatakan Ramadan atau Rajab atau apa saja. Tapi sahabat memilih Muharram. Kenapa Muharram? Kenapa Muharram menjadi awal tahun Hijriyah? Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan kenapa? Karena permulaan rencana kesiapan Nabi untuk berhijrah itu dimulai di bulan Muharram. Setelah Nabi dibaiat oleh kaum Ansar, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah tahun 13 kenabian. Nabi dibaiat oleh kaum Ansar sekitar 70 orang, siap menerima Nabi di kota Madinah. Siap melindungi Nabi di kota Madinah. Setelah itu perjanjian ini terjadi di musim haji, di Zulhijjah. Ketika jamaah haji berada di Mina, wukuf di Mina. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, sejak saat itu Nabi sudah siap-siap. Sudah persiapkan kendaraannya, perencanaannya. Tinggal tunggu izin dari Allah untuk hijrah. Dan ternyata izin itu baru keluar setelah Rabiul Awal. Tapi sejak Muharram Nabi sudah persiapan. Saya jadikan Muharram sebagai awal tahun hijrah. Ada mengatakan karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Alangkah baiknya tahun hijriah diawali dengan bulan mulia dan diakhiri juga dengan bulan mulia yaitu Zulhijjah. Ada mengatakan karena orang Arab itu bulan Zulhijjah itu kayak bulan muhasabah, bulan introspeksi, bagaimana perjalanan selama setahun, sehingga masuk Muharram menjadi bulan baru, program baru, perencanaan baru. Ada yang mengatakan bulan Zulhijjah ada ampunan dengan berpuasa di bulan Arafah. Sedangkan di Muharram ada ampunan dengan berpuasa di bulan di 10 Muharram, hari Asyura. Alangkah bagusnya awal bulan diawali dengan awal tahun diawali dengan ampunan dan diakhiri dengan ampunan. Itu beberapa di antara ucapan atau komentar ulama tentang kenapa Muharram menjadi awal hijrah. Awal bulan Hijriah. Nah, setelah Nabi hijrah dan setelah Fathu Makkah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath.
Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya hijrah dari kota Mekkah, kota Madinah, tidak ada lagi. Kenapa? Karena kota Mekkah sudah menjadi kota Islam kedua. Sehingga tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Akan tetapi hijrah yang masih berlaku dan hijrah yang sebenar-benarnya hijrah yang tidak terputus sampai hari kiamat adalah hijrah meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi mengatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Tidak terputus itu hijrah sampai terputus taubat. Artinya selama masih ada pintu taubat, maka pintu hijrah tetap terbuka. Dan pintu taubat wala tanqati'ut taubah, dan pintu taubat itu tidak tertutup hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Pintu taubat tidak tertutup kecuali matahari sudah terbit dari barat. Jadi hijrah senantiasa terbuka. Tapi hijrah yang berlaku sampai akhir zaman adalah hijrah meninggalkan maksiat. Bukan hijrah hanya sebatas di mulutnya, saya sudah hijrah. Atau ada orang hijrah penampilannya saja, pakaiannya saja, tapi perbuatannya belum hijrah. Belum meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Regruta Abdurrahman Ambodalli rahimahullah ta'ala dalam pasal ini an Thauban. Diriwayatkan dari Thauban maula an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba. Tuba. Sudah kita jelaskan ini tubai. Ada yang mengatakan tuba itu lembah di surga. Lembah yang ada di surga. Ada yang mengatakan tuba ini pohon. Sajaratu tuba. Pohon tuba namanya. Pohon yang sangat besar. Yang sangat rindang daunnya. Sampai-sampai dari batang pohon ke ujung daunnya itu, naungannya itu beberapa puluh tahun perjalanan. Panjang. Jadi kata Rasulullah tuba. Atau tuba bisa berarti keuntungan. Beruntunglah. Liman malaka lisanah. Beruntunglah orang yang bisa menjaga mulutnya. Bisa menahan nafsu berbicaranya. Bisa mengontrol lisannya. Sehingga tidak sembarang bicara. Tidak sembarang yang dia ucapkan. Tidak sembarang keluar dari mulutnya. Karena dia bisa menguasai lidahnya. Dia bisa mengontrol lidahnya. Dia bisa menyeleksi apa yang mau dia ucapkan, apa yang tidak mau diucapkan. Kapan berbicara, kapan diam. Ini orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keselamatan. Di hadis lain itu mirip ini hadisnya. Ini hadisnya Thauban. Ada hadisnya Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Bagaimana itu supaya orang selamat? Bagaimana agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat? Karena di dunia ini banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan, banyak sekali fitnah. Salah sedikit kita bisa terjerumus ke lembah yang sangat dalam, sangat jauh, tersesat. Jadi apalagi nanti di akhirat. Jadi Uqbah bertanya, Rasulullah, bagaimana itu orang selamat? Bagaimana supaya kita selamat? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nabi mengatakan, kalau mau selamat, kata Rasulullah, amlik alaika lisanak. Kuasai itu lisanmu. Kontrol itu lisanmu. Jangan sembarang bicara. Jangan seenaknya saja berbicara. Semaunya saja berbicara. Jangan dituruti itu syahwat berbicara itu. Nafsu berbicara itu. Gatal mulutnya itu. Semuanya mau dibicarain. Semuanya mau dibahas. Apa saja dikomentari. Itu nafsu yang berbahaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, pembohong. Kalau semua yang dia dengar, dia bicarakan. Semua yang dia lihat, dia komentari. Semua yang dia pikirkan, dia ungkapkan. Oh, no. Jangan begitu. Jangan semuanya diucapkan. Dipikir dulu. Jangan sampai lidah lebih cepat daripada pikiran. Pikir dulu baru ucapkan. Jangan bicara dulu nanti di belakang dipikir. Nah itu tidak bisa menjaga lisannya orang seperti itu. Kalau bicara saya dulu di belakang urusannya. Tidak. Pikirkan bagus-bagus dulu. Pikirkan dulu matang-matang. Manfaatnya, mudaratnya, faedahnya, baik buruknya, untung ruginya. Baru diucapkan. Jadi kata Rasulullah, kalau mau selamat, kalau dalam riwayat di sini tuba, kalau mau dapat keuntungan, adalah orang yang bisa menjaga ucapannya. Makanya Nabi mengatakan itu mangsama tanajar. Siapa yang banyak diam, lebih banyak berpikir daripada bicara. Lebih banyak beramal daripada komentar. Dia orang selamat itu. Kenapa keselamat orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga ucapannya? Karena yang kita ucapkan ini bisa bagus, bisa buruk. Bisa bermanfaat untuk kita, bisa mudarat untuk kita. Nah, semua yang diucapkan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada keluar dari ucapannya yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat baik buruknya. Kalau bagus dapat pahala. Ucapan buruk dapat dosa. Sehingga jangan sembarang bicara. Pikirkan. Kalau bagus bicara. Kalau buruk diam. Karena dosa mudah apa itu? Kalau dosa tanggung jawab nanti di akhirat. Kalau mau selamat, mau beruntung, jaga lisan. Kemudian banyak orang mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat itu disebabkan karena ucapannya. Disebabkan karena ucapannya. Dan banyak juga orang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat karena ucapannya. Itu kalau dia bisa menyeleksi ucapannya. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam." Kalau anak cucu Adam berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffir lisan. Semua anggota tubuh mengingkari ucapan, mengingkari lisannya. Semua tangan, kaki, telinga, mata,
kepala, semua berkata kepada lisan, ittaqillah bina. Bertakwalah engkau wahai lisan kepada kami. Fa innama nahnu bika. Kami ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu bagus, lurus, kita juga bagus. Dapat juga manfaatnya, dapat juga maslahatnya, dapat juga kebaikannya. Wa ini wajajta ya wajajna. Tapi kalau kamu salah-salah, bengkok-bengkok, pitih-kanai, kita juga dapat risikonya. Berapa banyak orang dibalok-baloki kepalanya gara-gara lisannya, gara-gara ucapannya. Jadi kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, jaga ucapan. Kata Rasulullah, yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu apa? Di antaranya ucapannya. Paling banyak. Penghuni neraka diazab, disiksa dalam api neraka gara-gara ucapannya. Gara-gara omongannya. Dan orang yang paling dibenci Nabi di akhirat, yang paling jauh dari Nabi, kata Rasulullah, as-sarfarun. Paling banyak bicaranya. Sembarangan bicara. Itu paling jauh dari Nabi. Jangan harap dekat dengan Nabi nanti di akhirat kalau banyak sembarang mau bicara. Tidak bisa jaga ucapan. Paling jauh dari Nabi. Nabi tidak suka orang banyak bicaranya. Nabi tidak suka banyak bicara. Sampai Aisyah mengatakan itu Nabi kalau mau dihitung ucapannya bisa dihitung dengan jari. Karena saking sedikitnya ucapannya Nabi. Nabi tidak berbicara kecuali yang bagus. Kecuali ada manfaatnya. Tapi kita di masa sekarang manfaatnya bisa dihitung, keburukannya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Jadi ini yang pertama. Ya. Kalau mau beruntung, mau selamat, jaga lisan. Kemudian yang kedua, wa wasi'ahu baituh. Wa wasi'ahu baituh. Artinya beruntunglah orang yang rumahnya itu lapang baginya. Rumahnya itu terasa luas, terasa nyaman. Merasakan ketenangan, kedamaian. Sekalipun sempit rumahnya. Sempit rumahnya. Tapi luas di hatinya. Ada orang luas rumahnya tapi sempitnya. Ya, sempit hatinya. Tidak bisa tenang di rumahnya. Lebih banyak di luar daripada di rumahnya. Lebih suka duduk di warkop. Sembarang cerita, komentar sana, komentar sini. Kita kanak-kanai. Daripada di rumahnya berzikir, tenang dengan anak-anaknya, istrinya. Istirahat, tidak ada. Lebih suka keluar keluyuran. Pulang kerja, langsung lari. Nanti mau tidur baru pulang, sudah pulang tidur, pergi lari. Bahkan terkadang tidur di luar rumahnya. Tidak merasakan kenyamanan di rumahnya. Sehingga banyak berkeliaran di luar tanpa ada faedah. Bahkan terkadang merusak. Makanya ini, untungnya ini anak pondok ini. Keberuntungan besar bagi anak pondok ini. Anak-anak pondok ini tidak banyak keluyuran. Di pondok terus. Mengaji. Belajar. Tidak berkeliaran. Coba bayangkan orang-orang yang tidak masuk pondok itu. Sekolah berkeliaran, terkadang bolos. Pulang ke rumah tidak betah di rumahnya di luar. Zaman sekarang ini ada orang di rumahnya tapi pikirannya di luar. Itu sama aja bilang tidak di rumah itu. Di rumah, fisiknya di rumah. Badannya di rumah. Tapi berkeliaran di internet. Ada di Amerika, ada di mana. Seluruh dunia datang. Sehingga tidak ada keakraban di dalam keluarga. Mungkin tidak pernah lihat bapaknya, tidak pernah bapaknya juga sibuk, mamanya juga sibuk, saudaranya sibuk, sama-sama sibuk. Di kamar saja, di kamar tapi fisiknya saja di kamar, tapi
berkeliaran di luar sana, ghibah di sana, komentar di sana, hoax di sana, fitnah di sana. Kacau. Nah, ini orang tidak beruntung. Karena kalau mau selamat, banyak-banyak di rumah. Apalagi perempuan. Kata Allah, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah di rumah kalian. Tak jangan terlalu setiap malam ke mall. Tidak beli tuh. Matanya aja kasih puas. Bagus-bagus kalau pakaian syar'i. Kalau pakaian fitnah juga. Mengganggu. Kata syaitan, innal mar'a idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu kalau keluar dari rumahnya, syaitan itu memuliakan dia. Diangkat sama syaitan. Semua orang melihat, semua orang kagum. Namanya juga dimuliakan sama syaitan. Tapi kalau dia di rumah, di pondok, ngaji, membaca, bantu orang tua, belajar, istirahat, memasak, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Itu orang selamat. Karena kebanyakan fitnah ada di luar rumah. Dan tidak akan, orang biasanya keluar rumah itu cari ketenangan, cari kebahagiaan. Nah, tidak ada dapat. Tidak ada. Pergi duduk di pinggir pantai. Apa mudah apa pinggir pantai? Tidak ada mudah. Tidak ada ketenangan di situ. Jangan pernah berharap ada ketenangan di tempat maksiat. Mustahil. Itu kesenangan semu. Senang sesaat, pulang ke rumahnya stres. Makanya tidak pernah bahagia di rumah. Tidak pernah merasakan kedamaian, ketenangan di rumahnya. Membaca Al-Quran, bertafakkur, beribadah, kerjanya keluyuran. Belum lagi kalau keluyuran hal-hal yang bermaksiat. Pergi merusak, pergi demo, pergi begal, pergi balapan liar, apa saja. Pergi ganggu orang di jalan, berteriak-teriak. Itu lebih parah lagi tuh. Jadi kata Rasulullah, kalau mau selamat, tinggal di rumah. Banyak jangan keluar rumah kecuali perkara yang penting. Perkara yang penting. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, kalau mau selamat, kalau mau beruntung, wabaka ala khati'ati. Senantiasa menangisi dosa-dosanya. Selalu introspeksi diri. Selalu menyesali. Bahkan sampai menangis-menangis. Menangisi dosa-dosanya, kesalahannya. Sebelum dia tidur, dia pikir-pikir, tadi apa aku kerja. Anu salah ini, anu salah itu, anu salah ini. Tangisi, bertobat. Karena Rasulullah mengatakan, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu taubat. Tangisi dosa-dosamu. Kata Rasulullah, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Tidak akan mendapatkan azab nanti di akhirat. Dua mata ini. Mata apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan dosa-dosanya sampai dia menangis. Menangisi kesalahannya. Menangisi dosa-dosanya. Itu tidak akan mendapatkan azab di akhir. Bahkan di hadis 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah di pada mahsyar, naungannya Allah. Itu diantaranya itu dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dzakarallaha khalian fafadat ainah.
Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri, sendiri dia. Sendiri dia. Tidak ada orang yang melihat. Di kamarnya, sementara salat tahajud, tidak ada orang yang melihat. Dia menangis. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena memikirkan dosa-dosanya. Karena takut akan dosa-dosanya. Menangisi kesalahan. Orang yang menangisi dosa-dosanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dijauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah, "Hurrimatin naru ala ainin dam'at au bakat min khasyatillah." Allah mengharamkan api neraka orang yang menangis karena dosa-dosanya. Menangis karena dosa-dosanya. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh dalam pasal ini, pasal ke-10 ini mirip dengan hadis sebelumnya. An Raqbil al-Misri radhiyallahu anhu. Tapi Raqbi ini bukan sahabat. Yang benar dia bukan sahabat Nabi. Dia seorang tabi'i. Raqb al-Misri bukan sahabat. Sehingga hadis ini lemah karena mursal. Nah, Raqbi bukan sahabat, meriwayatkan dari Nabi. Namanya hadis mursal namanya itu. Artinya bukan hadis yang bersambung. Kenapa? Karena tabi'in tidak ketemu dengan Nabi. Berarti ada yang jatuh di situ. Kemudian mengatakan kalau Rasulullah bersabda, tuba liman amila bi'ilmihi. Tuba liman amila bi'ilmihi. Beruntunglah orang yang mengamalkan ilmunya. Karena ilmu kalau tidak diamalkan hanya menjadi musibah saja. Hanya akan menjadi bencana saja. Hanya akan menjadi beban saja. Sebagaimana Allah menggambarkan orang Yahud di surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa atau yang diberikan kitab suci Taurat, diberikan ilmu. Kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, perumpamannya sama seperti keledai bawa kitab. Dia di atas punggungnya itu keledai, kitab semua. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak bisa nak baca. Apalagi mau mengamalkan. Jadi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya kayak keledai. Tapi orang yang mengamalkan ilmunya, itu orang beruntung. Tuba liman amila bi'ilmi. Wa anfaqal fadla min mali. Dan menginfakkan kelebihan hartanya. Apa yang lebih dari kebutuhannya. Lebih dari tanggung jawabnya. Lebih dari nafkah untuk istri dan anaknya. Ada lebihnya. Makannya, minumnya, pakaiannya sudah ada semua. Sudah lengkap. Ada lebihnya, ada sisanya. Dia infakkan kelebihan hartanya. Ini orang beruntung. Kenapa? Karena harta yang lebih ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik hanya akan menjadi beban nanti di akhirat. Akan ditanya, mau apa itu lebih hartamu itu? Kasih kau harta lebih, terus mau apa itu? Simpan-simpan. Itu apa mau simpan?
Mau apa di dunia? Tidak bisa. Harta yang lebih itu tidak bisa menemanimu di dunia. Tidak ada manfaatnya. Apa gunanya rekeningmu itu di bank? Apa gunanya? Tidak nu makan tonji, tidak nu pakai tonji, tidak. Simpan saja. Kalau mati kok hilang nih. Bagus-bagus kalau ahli warisnya orang yang baik. Tidak jadi bahan sengketa saja. Tidak jadi harta sengketa. Dosa lagi itu. Sudah capek-capek nak kumpul di dunia. Waktu hidup. Waktu mati jadi dosa nilai. Karena hartanya hanya menjadi pemicu permusuhan, persaudaraan. Jadi, rugi. Dan kelebihan hartanya dia infakkan, dia sedekahkan, dia manfaatkan untuk akhiratnya, itu orang beruntung. Karena dia kumpul di dunia, dia nikmati di akhirat. Tidak rugi itu. Apalagi di akhirat dia akan nikmati selama-lamanya. Dan sebanyak-banyaknya. Tidak berkurang. Terus bertambah hartanya di akhirat. Tapi kalau di dunia, berakhir dunia, berakhir itu harta. Dan kalau mau beruntung, infakkan, nafkahkan, sedekahkan harta yang lebih. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang beruntung, wa amsakal fadla min qawlih. Dia menahan, menyimpan kelebihan ucapannya. Artinya kalau tidak penting lagi bicara, jangan bicara. Kalau sudah cukup apa yang harus kamu sampaikan, diam aku. Jangan bicara yang lebih. Jangan bicara sesuatu yang sudah tidak bermanfaat lagi. Bicara yang cukup saja. Kalau sudah cukup, tahan kelebihannya. Kalau harta, diinfakkan kelebihannya. Dibagikan kelebihannya. Kalau ucapan, dong. Jangan. Simpan itu kelebihannya. Kenapa? Karena ucapan yang berlebih biasanya salah. Kebanyakan itu tidak bermanfaat. Dan biasanya mengantar kepada keburukan. Kalau sudah tidak ada lah, kalau kita sudah berpikir, tidak ada lagi gunanya saya bicara, diam. Tidak ada faedahnya saya bicara, diam. Tidak ada lagi tujuannya saya bicara, diam. Tidak dibutuhkan lagi saya bicara, diam. Tidak ada gunanya saya bicara, diam. Nah, ini orang yang beruntung. Mendapat keselamatan. Mendapat keberuntungan. Mendapat kebaikan. Di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis terakhir. Hadis terakhir malam ini. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqahu Allah, orang yang dilindungi oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah, syarra ma baina lihyaihi, keburukan di antara dua jenggotnya. Ada dua jenggotnya orang, satu jenggot bagian bawah ini jenggot, yang di atas namanya kumis. Cuma dalam bahasa Arab itu dua yang berpasangan sekalipun berbeda biasanya dikatakan satu, seperti cempamanya
Al-qalamu ahadul lisanain. Perkata Arab mengatakan pena itu salah satu dari dua lisan. Artinya lidahnya orang cuma satu, tapi itu pena termasuk ucapan, lisan. Apa yang kita tulis itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Karena lisan lidah ini mengungkapkan perasaan dengan suara. Sedangkan pena mengungkapkan perasaan dengan tulisan. Jadi dia ahadul lisani, ini dua lisan. Padahal satu lisan. Seperti Nabi SAW kata Aisyah, karena saya kulu al-aswadaini. Nabi memakan dua yang hitam. Dua yang hitam. Apa itu dua hitam? Yang pertama itu kurma. Kurma warnanya hitam. Kurma Nabi itu warnanya hitam. Terus hitam yang kedua, maksudnya air. Air tidak warna hitam. Air warna putih. Tapi orang Arab menggabungkan dua ini jadikan satu. Maksudnya al-aswadaini. Seperti al-qamaraini. Al-qamaraini apa dimaksud al-qamaraini? Qamar wa syams. Bulan dan matahari. Tapi dibilang qamaraini. Seperti al-abawain. Al-abawain. Al-abawaini itu bapak dengan ibu, abun wa ummun, tapi digabung menjadi abawaini. Dua orang tua. Bukan dua bapak. Dua bapak. Tidak ada orang dua bapaknya, satu bapaknya. Tapi satu bapak, satu ibu. Jadi sini Rasulullah, siapa yang dilindungi oleh Allah dari keburukan dua lihyanya, dua jenggotnya. Maksudnya jenggot dengan kumis. Apa yang ada di antara jenggot dan kumis? Ini mulutnya, lidahnya. Siapa yang Allah lindungi dari keburukan ucapannya? Karena tidak lindungi kita dari keburukan ucapan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita menjaga ucapan kecuali Allah. Hanya kalau mau dijaga oleh Allah ucapannya, perbanyak ucapkan ucapan yang mulia, yang baik. Perbanyak zikir. Orang yang banyak zikirnya, sedikit bicara salahnya itu. Banyak baca Quran, banyak baca buku, banyak berzikir. Maka peluang untuk berkata buruk, berbicara buruk, itu tipis, kecil. Apa? Karena selalu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu zikir, ucapannya zikir. Baca Quran, sudah baca Quran, baca hadis, sudah baca hadis, baca buku lagi. Itu sudah kerja tiap hari. Sehingga apa? Tidak ada peluang bermanfaat. Tapi kalau dia jauh dari zikir, jauh dari ucapan kebaikan, maka ucapan keburukan akan menghiasi. Makanya Rasul mengatakan, kul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Baca, berucap baik atau diam. Berkata baik atau diam. Kemudian kata Rasulullah SAW, siapa yang Allah lindungi dari keburukan ucapannya di antara dua lihyanya ini, jenggot dan kumisnya, wa syarra ma baina rijlaihi, dan keburukan dari apa yang ada di antara dua kakinya. Apa yang ada di antara dua kaki? Kemaluannya. Kemaluannya. Artinya dia bisa jaga dari perzinahan, dari maksiat. Dari maksiat. Maka apa? Kata Rasulullah apa? Dakhalal jannah. Dia masuk surga. Dia masuk surga. Kenapa? Karena kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka dua ini. Dua anggota tubuh ini. Paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka dua ini. Ucapan, lisan, dan
kemaluan. Dan biasanya yang mengantar terjerumus dalam buruknya kemaluan ucapannya, gombalannya, rayuannya, apalagi perempuan. Suaranya, mendayu-dayu, gombalannya, biasanya memancing nafsu laki-laki, syahwat laki-laki, sehingga terjadilah itu perzinahan. Karena ucapannya. Tidak bisa menjaga ucapannya dengan laki-laki. Laki-laki tidak bisa jaga ucapannya dengan perempuan. Ini menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu, terjerumus dalam kesyirikan. Dalam perzinahan. Nah, itu banyak itu. Perzinahan diawali dengan ucapan. Ucapan yang penuh syahwat. Ucapan yang penuh nafsu. Seperti nyanyian-nyanyian yang penuh dengan syahwat. Penuh dengan nafsu. Nah, itu yang mengantar ke situ. Kalau diikuti, ke sana itu larinya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang dijaga oleh Allah, selamat dari dua keburukan ini, keburukan dari ucapan dan kemaluannya, nah, itu masuk surga itu. Allah menjamin, Nabi menjamin dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Siapa yang bisa menjamin, yang bisa memberikan jaminan kepada saya untuk menjaga antara dua jenggotnya, mulutnya, antara dua kakinya, kemaluannya, admanu lahul jannah. Saya menjamin baginya surga. Nah, ini hadis atau 4 hadis yang disebutkan oleh Andre Gruta pada pasal ini. Insya Allah masih ada beberapa hadis lagi setelahnya. Kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal ila akhuna Andi Taufik. Falyatafaddal. Syukran Ustaz. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan dari Gruta tentang keutamaan diam yang dipaparkan dalam 4 hadis Rasulullah SAW. Pertama hadis Ibnu Amr bin Aus, yakni ciri orang Muslim dan hijrah, orang hijrah. Yang kedua hadis Tauban adalah ciri-ciri orang, 3 ciri orang yang beruntung. Yang ketiga hadis mursal dari orang tabi'in, Raq bin al-Basri, juga 3 ciri orang yang beruntung. Yang keempat hadis dari Abu Hurairah adalah 2 tanda orang yang masuk surga. Baik, para anak-anak santri dan santriwati di pondok diberi kesempatan jika ada hal yang ingin ditanyakan, dipersiapkan pertanyaannya. Namun sebelumnya, supaya lebih afdalnya, fadhal Ustadz di pondok untuk mempersilahkan salah seorang dari santri untuk membaca kembali 4 hadis yang telah disampaikan oleh Gurta tadi beserta artinya. Fadhal. Maju nak. Baca kembali. Siapa? Ditunjuk saja, Ustaz. Yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, dipersiapkan pertanyaannya.
Siapa yang mau baca dulu? Ya, maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadithu hadis-hadis. Yang pertama, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu ma salimal muslimun. Muslim yang sebenarnya adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim lainnya min lisanihi wa yadihi, dari keburukan lisannya dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah, man hajar, yang sebenarnya berhijrah, mana Allah anhu, orang yang menjauhi larangan atau menghindari, larangan Allah. Yang kedua, an Tauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uba liman malaka lisanahu, beruntunglah liman malaka lisanuhu, bagi orang yang bisa menjaga lisannya, wa wasi'a baituhu, dan lapang rumahnya baginya, wa baka ala khati'atihi, dan senantiasa menangisi atas dosa-dosanya. Yang ketiga, an Rabbin al-Misri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amila bi'ilmih, beruntunglah bagi orang yang mengamalkan ilmunya, wa anfaqal fadla min malihi, dan menginfakkan kelebihan hartanya, wa amsakal fadla min qawlihi, dan menahan kelebihan ucapannya. Yang keempat, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allah syallama baina lahyaihi, orang yang diridhai oleh Allah, ma baina lahyaihi, apa di antara kedua jenggotnya, keburukan yang apa yang ada di antara kedua jenggotnya, wa syarra ma baina rijlaihi, dan keburukan apa yang ada di antara kedua kakinya, dakhulal jannah, maka masuk surga. Baik. Syukran. Insyaallah. Tadi ma baina lihiyaihi. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kepada Gurta? Tafadhol. Silakan. Maju. Ada? Putri juga bisa bertanya, nanti ditulis pertanyaannya, dibacakan. Ada? Angkat tangan? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik. Insya Allah di pertemuan berikutnya diharapkan ada dialognya ya. Ada pertanyaan supaya lebih mendapatkan pemahaman dari apa yang dijelaskan oleh guru. Baik. Selanjutnya kita persilahkan Guru untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Tafadhol. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak kepada Guru atas kesempatannya. Semoga kita selalu diberkahi dengan curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.